Berat badan saja jadi berhala baru di zaman modern. Apalagi di kota besar. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tingginya 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya telan ludah malam. Nanti asam lambung naik baru mereka pegang bilang, dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Kau kuatkan di saat aku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Pertama ini bersama-sama kita merenungkan kembali gambaran Allah di dalam hidup kita, dan karena itu saya ajak kita membaca satu bagian pembacaan Alkitab, hanya satu ayat. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya baca buat kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga pasti neraka. Tapi kalau ayam mati, dia masuk di mana Pak Pendeta? Itu saya pusing juga itu. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di, tapi apapun jawaban kita, saudara, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Manusia berbeda dengan ayam. Apa itu? Saudara lihat dalam kisah penciptaan. Waktu menciptakan ayam, Tuhan cukup berfirman langsung jadi ayam. Waktu cipta sapi, Tuhan cukup berfirman. Seluruh binatang Tuhan cukup berfirman langsung jadi. Tapi waktu menciptakan manusia seolah-olah ada pertimbangan, seolah-olah ada hitung-hitungan. Kenapa? Manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Karena itu dia tidak boleh sama dengan ayam, dia mesti berbeda. Setelah hitung-hitung terus Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Lalu diciptakanlah manusia dengan tangannya sendiri. Membedakan manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja, satu kehidupan. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Ayam hanya satu, manusia diberi berapa? 3. Apa itu? 1. Manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Waktu itu kan berat badan kita hanya 27. Sekarang 72. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. 20 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 kan tidak ada masalah. Karena perut rata saja. Sekarang perut sepertinya kok ada 3. Satu di sini, satu lagi. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis 3 hari lalu, sekarang dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Yang ibu-ibu, yang nona-nona cabut alis, digambar bagus-bagus, harapannya dia jangan tumbuh lagi. Dia tumbuh lagi ke tidak? Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau baru begitu, kita belum berbeda dengan ayam, karena ayam pun bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberi jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Perjumpaan yang berimbang antara akal dan perasaan membuat karakter manusia itu bagus. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk ayam. Atau di Jakarta ada sekolah ayam? Tidak ada. Ayam itu ada hati, betul? Namanya hati apa? Hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam itu tidak pernah cemburu. Jadi kalau saudara masih cemburu, ya karena manusia lah. Pasti masih cemburu-cemburu sedikit. Di sini. Sudah 2. 3. Manusia diberi roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia harus mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Berhenti di situ? Tidak. Tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar itu apa? Rupa itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus dikasih pada manusia. Hakikat yang kekal dan kudus. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kudus, sempurna lagi. Saudara lihat. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kudus, kekal dan sempurna.
jadi ciptaan yang sangat baik seperti ini. Baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Semuanya engkau atur. Dunia ini mau rusak tergantung manusia. Dunia mau baik pun tergantung. Mau rusak pun tergantung kita. Mau baik pun tergantung kita. Saya tambah satu kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Karena otoritas besar itu Tuhan kasih pada manusia. Otoritas besar itu Tuhan kasih. Pertanyaannya jadi gampang sekarang, tolong jawab dengan jujur penuh iman. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan sama-sama bikin takut? Nah, itu juga kadang-kadang jadi masalah. Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan banyak orang Kristen kalah. Kenapa? Pertanyaannya begitu. Kenapa? Saudara, biasanya kalau orang sudah ketakutan, langkahnya sembarang. Langkahnya sembarang. Saya kasih contoh. Kalau kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia bilang begini, doa orang Kristen itu seperti panah-panah api yang menembak roh-roh jahat di udara. Saya tidak tahu di Jakarta. Banyak ibu-ibu di timur, ibu-ibu hamil di timur, keluar malam mereka tidak berdoa. Mereka ambil paku 10 senti tusuk di sini. Saya bilang setan mana takut paku? Paku taruh di sini, gunting taruh di sini, sisir besi di sini. Saya pikir ini kepala ke toko bangunan ini. Sampai semuanya taruh di situ. Itu jadi soal. Saya mau tanya, kita tolong jawab jujur. Kalau tangan kanan gatal artinya? Kalau tangan kanan gatal artinya? Saudara bayangkan kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, berarti orang Koreng itu kaya raya. Kok itu bukan tangan saja yang gatal, semua gatal habis itu? Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Tidak ada cara lain, kerja. Tapi kok duduk gini dapat uang? Satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja. Hujan belum turun. NTT daerah yang sangat kering. Intensitas hujannya kecil. Terus takut musim akan kering di tahun berikutnya. Saya bilang begini. Hujan belum turun. Banyak bilang, Pak Pendeta, orang tutup hujan. Saya bilang, hujan bisa ditutup? Iya Bapak. Bagaimana cara tutup? Ayo Bapak. Akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Coba jelaskan bagaimana tutup hujan. Saya bayangkan penjelasan itu ilmiah, masuk akal, bisa dipertahankan. Saya bayangkan awan hitam yang gelap itu tembak pakai sinar laser, atau pakai efek kaca pantulkan cahaya. Saya bayangkan kira-kira begitulah. Tapi mereka bilang, tidak Bapak. Lalu, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah. Hujan tidak turun. Saya bilang itu celana dalam merek apa itu? Kalau hujan bisa ditutup Jakarta itu tidak akan pernah banjir, tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung satu. Orang ketakutan selalu gila dan tidak beriman itu. Saya bawa materi di banyak kota di Indonesia. Saudara biasa habis begitu, apalagi kami di daerah timur. Biasa habis mereka bilang begini, Pak Pendeta kita foto-foto dulu. Oke boleh. Pas kami mau foto, ada yang lari dari sana. Jangan 3 orang. Jadi saya heran kalau foto 3 orang kenapa? Tolong bilang pada saya, kalau foto 3 orang nanti tinggal amat. Wah kalau membunuh Pak Hari kok gampang sekali ya. Tinggal orang ketakutan selalu bermasalah. Berpikir dan bertindak. Saudara lihat, lalu gambaran Allah ini rusak karena apa? Padahal gambaran tadi sudah bagus, tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, gambar dan rupa Allah diberikan pada manusia. Apa sih sebenarnya yang buat rusak ini? D-O-S-A, dibaca. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan sekali. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, yang itu jangan. Waktu dia mau melangkah melewati batas itu, dosa. Sebenarnya Tuhan sudah cukup-cukupkan kita dengan semua hal. Kita saja yang ingin melangkah melewati batas-batas. Merusak gambar itu. Lalu bagaimana ketika
ketika manusia melangkah melewati batas dan dosa Adam, tubuh, jiwa, rohani seperti apa? Ini yang menjadi bagian kita untuk kita renungkan kembali. Apa memang saya masih di situ? Atau justru saya sudah geser sedikit? Satu, tubuh. Tubuh yang terkontaminasi dosa. Seluruhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semuanya terkontaminasi dosa dan mengalami dua pergeseran yang serius. Apa itu? Tubuh yang terkontaminasi dosa yang paling pertama melecehkan perempuan. Melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan itu buah? Dia bilang, itu perempuan yang Tuhan kasih. Itu yang bawa masalah. Ini kalimat yang sungguh berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Waktu baru pertama kali Adam melihat Hawa, Adam bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa yang lebih ringan di Kupang, dia bilang begini, Hawa, engkau pun tulang, itu saya pun tulang. Engkau pun daging, itu saya pun daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau sedih, saya ikut sedih. Engkau senang, saya ikut senang. Engkau lah tulang dari tulangku, daging dari daging. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia banyak gini. Dunia jadi rusak. Pesanya jadi ringan. Kalau hari ini masih ada laki-laki melecehkan perempuan. Hari ini masih ada kekerasan dalam rumah tangga. Hari ini laki-laki membentak perempuan. Kita punya tubuh terkontaminasi dosa. Saya mau bilang pada saudara. Saudara, kadang-kadang kita laki-laki ini aneh. Tuhan ini menciptakan perempuan itu sebagai penolong. Orang kalau tolong kita lah minimal terima kasih. Minimal. Oh bapak-bapak nih, ibu-ibu buat kopi di rumah tidak terima kasih. Tapi kalau makan di restoran sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang janji lagi besok saya datang. Oh itu memang dia terlalu betul itu. Saya ingat saya melayani di satu pulau di bagian selatan NTT, Pulau Sabu namanya. Saya melayani kira-kira 5 tahun di situ. Waktu itu saya belum menikah. Kalau jemaat lewat saya sementara cuci pakaian. Mereka bilang begini, pendeta, yo makanya. Saya bilang makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu otak yang tidak betul ini. Mereka ke rumah pelayan, saya sapu-sapu rumah, orang bilang, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Kamu punya otak itu tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami minta Bapak kawin, kok Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang, oke, tolong jawab, boleh jawab juga. Saya bilang begini, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Ya cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring yang pakaian kotor, dia bilang, saya kawin biar pakaian miring. Itu kan otak tidak betul. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Ya sapu, bukan? Ya bukan kawin. Toh kemudian. Kalau ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus timba air, harus macam-macam. Bukan karena dia pembantu. Tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Supaya kita belajar menghargai perempuan. Saya kira begitu. Nah itu pertama. Tapi yang kedua. Tubuh yang terkontaminasi dosa memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala baru. Maksudnya begini, saudara-saudara. Dulu Adam dan Hawa itu mereka berdua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang, tidak ada masalah. Zaman sekarang semua pakaian mahal-mahal, tapi masalahku banyak sekali. Ini jadi surga buat kita. Saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu pasti lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu dia macam gelisah bagaimana ya? Dia macam aduh tidak tahan dia itu. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harapkan jadi putih. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih hanya di sini saja, leher ke bawah gelap lagi. Saudara tambah masalah. Warna kulit saja jadi berhala baru. Jadi berhala baru. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang yang rambut lurus itu lebih baik dari kami yang rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami, bukan mereka yang rambut lurus. Tapi yang rambut keriting itu paling menikmati. Kok bisa begitu pendeta? Iya.
Rambut lurus itu kalau dibelah itu terlalu enak lah. Mungkin karena lurus terus kita bilang sayang. Itu tidak dapat. Licin itu. Sayang. Tidak dapat. Coba nanti 14 Februari coba saudara sayang. Belum dapat. Yang keriting itu dibelai menarik. Sayang. Lebih dapat lah dia punya. Jadi jangan gelisah hanya karena kita rambut keriting. Tidak ada yang salah. Tapi kita sudah terlanjur. Hari ini saudara-saudara kalau anak-anak muda berpenampilan seperti Korea-Korea, itu sepertinya lebih hebat dari kita yang di Timur. Kita kan tidak pernah meminta. Soal kita, warna kulit jadi berhala baru. Jangankan itu saudara. Berat badan saja jadi berhala baru di zaman modern. Apalagi di kota besar. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tingginya 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya telan ludah malam. Nanti asam lambung naik baru mereka pegang bilang, dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Tidak. Kalau ada ibu-ibu gemuk 2 orang duduk di sini, terus yang ada gemuk 1 lewat di situ. Dengarkan orang 2 punya percakapan. Yang di sini akan bilang begini, saya sama dia sampai lebih kurus. Berat badan saja jadi berhala baru. Ini jadi kita pun soal di zaman ini. Tubuh yang terkontaminasi dosa selalu bermasalah. Akhirnya saudara-saudara, penghargaan kita kepada kemanusiaan dilihat dari penampilan. Dilihat dari kekayaan. Bukan pada kemanusiaan. Kenapa saya harus menghormati seseorang? Karena dia bukan tumpukan material biasa. Tapi pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Jadi kalau saya menghargai seseorang, karena pada dirinya ada gambar Allah. Kalau tidak saudara-saudara, kita nih di Kupang tuh aneh. Kalau acara kenegaraan itu, para master ceremony itu selalu bilang begini, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, Wali Kota Kupang yang kami kasih, bagus sekali dong, pendeta yang kami hormati. Tapi pagi-pagi penjual ikan lewat bawa ikan, dia panggil ikan. Yang jual sayur dia panggil sayur. Itu orang ada nama lah. Jangan panggil dia sayur. Lama-lama dia jual tomat, kita panggil dia tomat lagi, kacang lagi. Kan kasihan dia itu. Belajarlah menghargai manusia karena dia manusia. Bukan karena dia tumpukan material biasa. Saudara mungkin kaya, saudara mungkin lebih. Tapi belum tentu saudara itu kemudian lebih hebat dari orang. Saudara, ada satu waktu Tuhan Yesus ajar orang tentang sebuah kesenjangan sosial yang dengan kalimat-kalimat yang sedikit bermasalah. Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, berikan juga pipimu yang... Saya mau tanya, saudara di sini ada yang bisa begitu? Saya taruh dia di sini, terus Pak Pendeta minta maaf, tolong di sini lagi biar ada di sini yang bisa. Woi, saya berat, apalagi kami Timur yang tidak bisa begitu. Saudara, apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan? Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, dia akan lakukan dengan 2 cara. Pertama, dia akan pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan, tangan kiri hanya boleh dipergunakan untuk pegang barang yang haram. Atau yang kedua, dia akan menggunakan punggung tangan kanan. Tradisi mengatakan, punggung tangan kanan hanya boleh dipergunakan oleh para tuan untuk menampar budak-budaknya. Sekarang Tuhan Yesus ajar, kalau ada orang menampar pipimu yang satu menganggap engkau haram atau budak, berikanlah pipimu yang lain. Supaya dia mau mengangkat tangannya, dan di situ dia tahu di hadapan Tuhan kita ini sama. Status sosial kita mungkin berbeda, tapi kita sama. Saya kira itu jadi serius bagi kita. Dan itu tantangan zaman ini. Kita nih dari satu gereja mau ke gereja yang lain saja sulit sekali. Saudara-saudara kita di sebelah, kalau mereka lihat ada tempat ibadah di situ, mereka masuk saja, tidak ada soal. Coba orang-orang Kristen di bawah naungan gereja yang sama, mau pergi ke situ saja perasaan susah, rasa tidak ada tempat, ditolak dan segala. Ini jadi soal bagi kita, termasuk kita dalam gereja yang tiap hari menyembah Tuhan. Penerimaan kita pada kemanusiaan bermasalah, di rumah pun bermasalah. Saya tanya banyak orang tua, Papa, anak-anak berapa? Puji Tuhan Pak Pendeta, anak ada 4 Pak Pendeta. Wih, luar biasa. Terus mereka kerja di mana? Pak Pendeta, puji Tuhan, anak 4 Pak, yang sudah jadi manusia 3 Pak. Anaknya 4 orang, yang sudah jadi manusia 3. Saya tidak tahu yang satu tuh batu kah, kayu kah,
Air kah? Kenapa kita sebut dia manusia? Kan dia sudah ada pendapatan. Sudah hidup baik, kita sebut manusia. Kalau dia tamat SMA belum ada kerja, sayang, dia bukan manusia. Dia apa, kita juga pusing itu. Saudara, itu pergumulan kita. Satu. Kedua, jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa ialah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Tidak berjumpa lagi. Bahkan saudara kandung pun dia tidak pandang. Kenapa ketika Natal? Nyanyian para malaikat itu pertama-tama harus dinyanyikan di padang belantara. Ini kisah tidak boleh dilepaskan dengan kisah dalam Kejadian pasal 4, kisah tentang Kain dan Habel. Di padang itu, tempat di mana kakak beradik harus berbagi kasih. Padang itu di mana kakak adik mesti baku sayang. Di padang itu di mana kakak adik ini harus menikmati indahnya alam semesta yang Tuhan berikan bagi mereka. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Makanya nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama mesti dinyanyikan pada relasi kita yang penuh dengan kepalsuan. Suami istri, kakak beradik. Sekarang ini gara-gara harta, gara-gara apa nih? Orang tidak peduli itu istri kah, itu suami kah, itu anak kah, itu kakak kah, itu adik kah. Karena apa? Ini dosa. Orang yang jiwanya bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Mestinya langsung besar. Nah, itu jadi soal. Kadang-kadang kami di NTT itu agak lain. Bukan sekedar tersinggung, orang baru lihat dia begini. Kau lihat-lihat apa? Itu jadi masalah. Saudara, orang yang punya kedewasaan. Saya berkhotbah di banyak gereja soal hari ulang tahun gereja. Saya bilang begini, kedewasaan itu ada 3. Satu, dewasa biologis. Dewasa biologis itu yang tadi. Dulunya kecil, sekarang besar. Tapi yang kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau Tuhan tersinggung. Lama-lama kalau dia tersinggung, orang biasa bilang begini. Otak tidak betul itu. Badannya besar, tapi kecil. Yang ketiga, dewasa iman. Orang dewasa iman itu kira-kira begini. Ada meja berat kira-kira 10 kilogram. Ada anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilogram? Tidak bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilogram? Bisa. Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta supaya beban menjadi ringan. Dia akan berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Dan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan tahu dia punya kekuatan. Saudara, saya mau bilang pada saudara kira-kira begini. Saudara ada masalah? Tidak usah omong. Kan saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu masalah. Kita tiap-tiap hari berjumpa dengan masalah. Tapi dalam teori ini dia mau kasih tahu kita. Masalah bukan masalah. Caramu berhadapan dengan masalah lebih penting dari itu masalah. Semua orang punya masalah. Tidak ada satu pun tidak. Cara kita lebih penting. Karena itu, orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Kadang-kadang kita sibuk suruh orang lain berubah. Lupa rubah diri sendiri. Lama-lama kita seperti calo itu. Calo-calo bis itu di timur. Itu mereka sibuk cari orang. Sebentar bisnya jalan, dia tidak jalan. Jadi kita sibuk orang lain berubah. Kita tidak berubah. Orang yang jiwanya bermasalah itu orang lain yang beli mobil, dia yang tidak tidur di rumah. Dia suruh, kamu cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit kah, cash kah? Itu orang punya urusan. Orang punya urusan. Orang yang jiwanya bermasalah itu orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Tapi hatinya panas.
Karena perjumpaan ini sudah tidak lagi berimbang. Saudara, aneh betul ya. Saya rasa ini soal yang serius bagi kita. Orang yang jiwa bermasalah ini selalu tidak realistis dengan hidupnya. Akhirnya, apa saudara? Dia sibuk dengan orang lain dan bukan diri. Ingat, setiap orang punya berkat, tapi setiap orang pun punya masalah. Jangan sampai kita terlalu lihat dia punya berkat sampai kita lupa bahwa kita juga diberkati. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dia punya masalah sampai kita lupa bahwa kita pun bermasalah. Karena itu orang jiwa yang baik, dia meletakkan semua dengan baik, tidak berasumsi saja. Saudara, ada dua orang, laki-laki dan perempuan, bukan suami istri. Dorang dua masuk satu kamar, kunci pintu, lampunya dimatikan. Saudara duduk begini, saya datang, saya tanya, siapa di situ? Kamar itu siapa? Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dorang dua ada buat apa di situ? Yang jiwanya bermasalah akan pakai bahasa Kupang, dia bilang begini, tahu sendiri Pak. Tahu apa kok saya tidak tahu di situ? Kenapa saudara suruh saya tahu barang yang saya tidak tahu? Harusnya kalau saya tanya, dorang dua ada buat apa di situ? Minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Tapi kalau dia bilang, tahu sendiri Pak. Itu positif apa negatif? Negatif. Kalau mau tambah, tambahlah yang positif. Dorang buat apa di situ? Minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Kemungkinan besar dorang dua ada berdoa Bapak. Kok saudara tidak yakin mereka berdoa? Belajarlah berpikir positif. Saudara, saya bilang pada saudara, kalau saudara membalas yang baik dengan kebaikan, itu karakter manusiawi sekali. Pak Hari buat baik ke saya balas kebaikan biasa saja. Orang tidak perlu ke gereja, orang tidak perlu berdoa. Semua orang yang paling berdosa pun tahu kalau orang baik dengan kita, kita buat baik dengan orang. Kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis. Tapi kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, disitulah ada karakter ilahi buat kita. Gambar kita ada di situ. Ini serius antara dua hal ini. Nanti sebentar di ibadah kedua saya akan bicara soal rumah tangga. Salah satunya soal itu. Dan ini serius bagi kita. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia, dia hanya satu kata, tapi kalau kita ucapkan secara berbeda, apalagi kalau kami di Kupang, mengucapkannya berbeda, artinya bisa berbeda. Kata itu ialah kata cocok. Coba saya ucapkan dengan cara ucap yang berbeda dan saudara tangkap artinya. Kalau saya bilang begini, cocok, saudara tangkap artinya? Pas, klop itu, serasi, bagus itu, mantap. Kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi kalau kita di Kupang ada yang bilang begini, cocok. Bisa tangkap artinya? Istri tukang tipu, suami tukang tipu, anak-anak tukang tipu, yang dengar bilang apa? Cocok. Suami tukang maki, istri tukang maki, anak-anak tukang maki, yang dengar bilang apa? Cocok. Orang datang 2-3 orang di gereja, menghindar sedikit, bicara soal jemaat yang lain, yang lihat bilang apa? Cocok. Tidak bisa tangkap ya arti. Ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan kami orang Timur ini. Ada satu suku di NTT namanya Alor. Dia kalau ucap cocok itu bagus sekali. Kaki satu agak di depan, dia sedikit tunduk, mata dikasih begini, sedikit sini, terus dia bilang begini. Cocok. Cocok. Itu dia ada tanya itu, cocok ke tidak? Nah itu menyangkut kita juga. Jangan sampai kita lakukan sesuatu, tapi kita tidak tahu itu pas atau tidak. Nah, cocok. Karena itu saudara-saudara saya bilang di mana-mana. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau pun maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang tidak. Khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah bicara apa, lakukan apa. Cukup. Jangan omong lain, bikin lain. Ada yang lebih parah. Bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang pikir lain. Omongnya lain, lakukan lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, kan tidak sinkron semua. Mulai dari mulutnya berkata lain, sikapnya lain,
pikirannya lain. Saudara lihat terganggu sekali ya ketika antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Ketiga, roh. Roh yang terkontaminasi dosa itu, saudara, membuat terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah tanya, Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam ada di mana. Tuhan tahu ke tidak? Lalu kenapa sudah tahu dia tanya? Kamu di mana? Itu kalau sekarang pasti Adam bilang, kamu nanya. Ah, itu Adam cari hal itu, dia cari hal itu. Kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu buat apa di situ? Ini bukan sekedar sebuah pertanggungjawaban, saudara. Tapi dia mengirim pesan, Adam, kenapa kamu putuskan hubungan dengan saya? Kenapa? Tuhan, kami di sini. Kamu buat apa di situ? Kami telanjang Tuhan. Kami sembunyi. Kenapa kami sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Saya suruh kamu makan. Dorang baku tuduh baku. Tuhan, kamu sini. Waktu Tuhan panggil datang, Tuhan bilang apa? Ini pakaian. Kalau Tuhan yang buat pakaian, bagus ke tidak? Pasti bagus. Tuhan kasih makan, kasih pakaian. Terus Tuhan bilang apa? Kamu keluarlah dari Taman Firdaus. Keluar. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan. Tinggal di luar Firdaus tetap ada pakaian. Tapi saudara tahu, tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Karena itu inti kehidupan bukan pada pakaian, bukan pada makanan. Penjahat itu mengatakan, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga aku membawa kamu masuk kembali ke dalam Firdaus. Hari ini juga aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Untuk apa badan bagus-bagus, bagian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, bagian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Soal kita adalah Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan jadi lupa Tuhan. Dulu belum ada usaha berdoa keliling semua gereja dan persekutuan doa. Nanti Tuhan izinkan dia mulai ada usaha bagus, tidak lagi gereja. Pak, Ibu, kenapa tidak lagi gereja? Tuhan sudah kasih begini, kita tidak urus lagi, Tuhan marah lagi. Tidak gereja. Baru kasih sedikit. Kemarin saya di mana ya, saya lupa. Saya ditanya begini, Pak Pendeta, kenapa ada orang sombong? Saya bilang kalau begitu saya jawab pakai ilustrasi saja. Orang sombong itu, karena dia selalu melihat begini. Apa maksudnya? Kalau orang melihat begini, dia tidak akan menyombongkan dirinya. Setiap kali dia melihat kepada Tuhan, dia akan bilang begini, siapakah aku ini, Tuhan? Kita bukan siapa-siapa kalau kita lihatnya begini. Tapi kalau kita lihat begini, mulai membandingkan. Dia kurang kaya, mobilnya hanya 2. Saya punya. Itu jadi soal. Kemarin kami bercerita, saya bilang begini, kadang-kadang ketika Tuhan izinkan kita sesuatu, kita jadi lupa Tuhan. Saya ketemu seorang ibu yang saya merasa dia agak aneh, tapi ya namanya depu hidup, saya tidak bisa intervensi banyak, depu hidup. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya bisa beli apa saja secara rela untuk saya, sama dengan relanya saya memberikannya kepada Tuhan. Contoh, dia beli cincin seharga 20 juta, dia harus memberi 20 juta sebagai persembahan. Kalau tidak, waktu tangannya memberi persembahan, cincinnya 20 juta, jatuhnya 10.000 ke tanggung persembahan. Bagi dia tidak adil. Bagi dia ini bukan sebentar saudara bikin begitu juga, tidak usah. Tapi kira-kira dia pun pernyataan begitu. Serela-relanya sesuatu yang dia mau dapat, dia harus rela juga memberikannya bagi Tuhan. Nah ini repot. Saya rasa saya juga berat itu. Saya juga berat itu. Tapi itu yang dia lakukan. Kadang-kadang saudara-saudara
Ada orang yang dia hanya mau gaya-gaya saja. Pakai jam itu kita tanya, bukan tanya jam berapa, tapi jam apa. Ini dia mau pakai apa? Jadi pakai jam itu tidak peduli dia waktu. Yang penting melek. Jadi bukan jam berapa, tapi jam apa. Nah itu jadi masalah. Saudara, kalau begitu, soal kita adalah, kalau cari Tuhan, jangan cari sekedar untuk sembuh saja. Tuhan datang ke dunia bisa bikin orang sakit jadi sembuh, bisa atau tidak? Tapi bukan itu tujuannya. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Minuman keras di NTT, kalau di Manado itu cap tikus, di NTT namanya Sopi. Dorang minum 3 hari, istirahat sedikit, pagi lanjut, tidak sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk di bawah AC pulang pilek. Lalu kalau kita cari Tuhan hanya sekedar sembuh, apa bedanya kita? Jangan cari Tuhan hanya sekedar untuk kaya saja. Tuhan bisa buat orang miskin jadi kaya, tapi bukan itu tujuannya. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Rumahnya 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di rumahnya, dia tinggal di penjara. Tapi dia kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan itu sedikit-sedikit garam habis lah. Sedikit-sedikit pulsa habis, mau pakai beli pakaian saja pakai tanya bisa bayar 6 kali kah? Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa, saudara? Itu pertanyaan seriusnya. Tuhan datang ke dunia untuk apa? Saudara lihat. Tubuh, jiwa, roh yang sudah terkontaminasi dosa ini, sudah rusak karena dosa, tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena tadi, ayam diberi berapa kehidupan? 1. Bagaimana ayam yang 1 kehidupan menebus kita yang punya 3 kehidupan? Harus ada seorang manusia yang punya tubuh, jiwa, roh, tapi dia tidak berdosa. Dia yang menanggung semua itu. Adakah di antara kita? Tidak ada. Turunlah dia di dalam Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Berdosakah tidak? Tidak. Karena itu kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Bebaslah kita. Pemulihan gambar Allah itu terjadi. Mestinya setan takut kita. Bukan kita takut. Ada orang, saya mau tanya saudara. Saya ini lahir besar di Timur. Kalau saya cerita tentang Timur, saudara percaya atau tidak? Kalau saya lahir besar di Timur, saya lebih banyak cerita tentang Jakarta. Saudara percaya atau tidak? Ya apa maksudnya? Saya mau bilang pada saudara begini. Ada orang mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi mulutnya bicara tentang setan. Tiap hari berdoa, tiap hari haleluya, puji Tuhan engkau dahsyat. Tapi malam-malam jalan lihat pohon besar goyang sedikit. Pak, itu keramat Pak. Wah, dari dulu Pak, ada perempuan di situ. Perempuan siapa? Tinggal di pohon. Mulutnya bicara tentang Tuhan, pengakuannya tidak. Dia sakit, saya tidak tahu di sini kota maju pasti beda dengan kami di kampung. Tapi saya mau bilang pada saudara, ada banyak orang ketika dia sakit, itu pasti orang yang suwangi itu. Ada yang santet itu. Saya diminta oleh beberapa pihak untuk kampanye soal vaksin. Misalnya. Waktu diminta kampanye tentang vaksin, saya berdoa, Tuhan, tolong kasih saya hikmat. Kasih saya hikmat, supaya saya bisa ini apa. Terus, saya dapat. Saya baca Markus dia begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia akan meminum racun dan macam-macam. Saya bilang begini, saya ambil kesimpulan. Tubuh saya ini milik Tuhan. Kalau itu barang dia mengandung apapun, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak akan menguasai-usahakan tubuh ini. Nah, ini katanya percaya Tuhan, orang baru mau vaksin, saya takut. Wih Pak, ini mengandung angka. Angka apa? Saudara lihat mulut bicara Tuhan, ketakutan luar biasa. Mau jadi apa? Lalu gitu Tuhan datang ke dunia. Untuk apa? Menebus, menyelamatkan orang-orang. Itu ini sudah, amin kah? Karena itu kalimat Tuhan Yesus jadi penting.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu. Baru yang lain itu ditambah. Kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Oh jangan, saya kira istri. Ya kira mau. Itu soal kita, saudara. Kalau itu terjadi, saya kira paling aman sudah kita menikmati alam semesta. Menikmati hidup. Ada godaan untuk kita melangkah melewati batas. Kita masih hidup di dunia. Ada godaan untuk kita melewati batas. Itu selalu ada. Karena itu jangan kita yang pegang Tuhan lah. Semakin keras kita pegang Tuhan, makin gampang kita lepaskan. Biarkan Tuhan yang pegang kita. Supaya ada waktu ketika tangan-tangan kita letih lesu dan tidak berdaya. Sepertinya mau terlepas. Tuhan bilang jangan. Tidak ada seorang pun yang akan merebut engkau dari tangan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita masing-masing. Tuhan terima kasih. Engkau terlalu baik bagi kami. Memberikan kepada kami apa yang seharusnya tidak pantas untuk kami terima. Mulai dari gambaran awal tentang ciptaanmu atas kami. Sampai pada penebusanmu yang dahsyat bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong supaya firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Sekaligus terang bagi jalan kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu terus menjadi bagian kami. Kami rindu seperti Engkau. Gambar dan rupa-Mu melekat pada kami. Terus menerus dari sehari ke sehari. Hidup kami diberkati. Kemuliaan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang diberkati dan percaya. Sama-sama kita katakan. Amin.